Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan desa dan kecamatan di dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN adalah pelajaran hari ini. Ingat, ini merupakan singkatan akronim, satu singkatan P, K, tulisannya besar, N-nya kecil. Itu namanya akronim. Oke. Desa ini apa sih? Dan kecamatannya apa? Merupakan suatu perangkat pemerintahan anak-anak, di mana perangkat pemerintahannya adalah yang paling rendah. Di dalamnya nanti ada, kalau di desa namanya dusun, di bawahnya lagi dusun. Kalau kecamatan, di bawahnya ada lurah, baru di bawahnya lagi ada RT. Secara umum seperti itu. Desa dan kecamatan apakah berbeda? Berbeda ya anak-anak ya. Apakah desa dan lurah itu sama? Sama ya, tingkatannya sama. Apakah dusun dan RT sama? Sama ya. Jadi gambar yang tepatnya semestinya begini ya. Kita gambar ulang aja. Di sini saya gambar, perhatikan kecamatan. Di atasnya itu ada kota, Madia, kemudian seperti ini bentuknya. Di sebelahnya lagi kabupaten. Di bawahnya kecamatan ada desa, kemudian di sebelahnya itu yang kelurahannya. Di bawahnya desa ada dusun, di bawahnya kelurahan ada RT. RT saja. Ada yang bertanya nggak seperti ini? Misalkan, Ustadz, apa bedanya RT sama RW? Ya, pertama bedanya warna penyebutannya. Kemudian kalau RT itu kepanjangan dari singkatan dari rukun tetangga. Kalau RW rukun warga. Ya. Di sini dusun. Nah, ini ada bagan yang berbeda lagi, tapi intinya sama. Jadi kalau kalian mau memasukkan RW, RW itu di bawah desa ataupun di bawah kelurahan. Kemudian dia di atasnya RT, di atasnya dusun juga. Tapi RW jangan kita temukan ya. Jadi kita coret aja, jangan kita temukan. Kita hapus saja. RW itu kita hapus. Nah, jadi di yang sering kita ketemui saja ya. Jadi
yang sering kalian ketemui itu di rumah itu adalah kelurahan, RT, dan kecamatan dan kota Madia. Kita tinggal dalam perangkat pemerintahan kota Madia ya. Di atasnya ini anak-anak ada namanya provinsi. Ini di atasnya kota Madia, di atasnya kabupaten ini namanya provinsi. Di atasnya provinsi namanya Indonesia. Indonesia banyak provinsi ya. Sampai di sini tolong dipahami bahwa ini berfungsi untuk pembagian-pembagian wilayah. Di provinsi ada pemimpinnya, di Indonesia ada pemimpinnya, di kabupaten ada pemimpinnya, di kota Madia ada pemimpinnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemerintahan bisa bekerja. Ya, ada yang perangkat pemerintahannya di daerah desa. Ya, desa berarti daerah yang jauh dari kota. Ya, berarti dia di situ pemimpinnya bernama kepala desa. Ya, nah kalau dia di bawah kepala desa namanya kepala dusun. Nah, sedangkan kalian kan tinggalnya di kota Samarinda. Kota Samarinda itu adalah kota Madia. Nah, tergantung wilayah kalian, kecamatannya apa. Kalau di sekolah Asuna, kecamatannya bernama Sungai Pinang. Sungai Pinang Dalam. Kelurahannya di sekolah Asuna namanya Sungai Pinang. Oh, maaf, salah. Kecamatannya Sungai Pinang saja. Sungai Pinang, ya. Kemudian kalau kelurahannya Sungai Pinang Dalam, ya. Ada keterangan apa? Nama lainnya ya, dalam gitu ya. Sungai Pinang Dalam. Maaf, tulisan Ustaz kecil dan susah dibaca. Kita hapus. RT-nya biasanya pakai nomor. Kalau RT di sekolah itu RT 42. Ya, di sekolah putra. Ya. Oke. Kita hapus rapikan ya. Yang ini ya, bagian-bagian ini bisa kalian catat ya. Bagus untuk dicatat anak-anak ya, bagian yang ini. Oke. Sekarang kalian insya Allah sudah paham ya bahwa di Indonesia tuh dibagi-bagi. Ada yang namanya provinsi, kota Madia atau kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan ya, supaya mempermudah jalannya pemerintahan. Oke. Sampai di sini cukup dulu ya, itu yang kita pahami lebih dulu. Kita perlu mengetahui tentang desa dan kecamatan ya, desa dan kelurahan juga ya. Mengapa hal itu perlu diketahui? Supaya mempermudah kita apa namanya, untuk mempermudah kita ketika ingin berurusan dengan pemerintah. Bagaimana itu saat urusan dengan pemerintah itu? Seperti kita membuat KTP, ya, membuat kartu keluarga, membuat SIM, surat izin mengemudi, ya, mau naik motor, ya, mau naik mobil itu bikin surat izin. Tahapan awalnya adalah ke RT dulu, ya, atau ke dusun dulu ya. Nah, nanti diteruskan ya urusannya itu ke kelurahan atau ke desa ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang juga ada kasus ya yang terjadi saat ini, yaitu wabah virus corona atau COVID-19. COVID-19. Nah, Presiden memerintahkan untuk semua rakyatnya memakai masker.
Maka presiden, ini paling atas presiden sini ya. Presiden di sini. Maaf ya tuh. Perhatikan. Tulisannya jadi kurang jelas lagi sini. Presiden memerintahkan Bapak Gubernur di seluruh Indonesia kasih tahu ya rakyat-rakyatnya, ya rakyat-rakyat kita ya katanya supaya memakai masker. Maka presiden menyuruh pembantunya bernama menteri. Menteri Kesehatan nanti nyuruh gubernur-gubernur ya. Nanti gubernur nyuruh ya bapak-bapak ini di bawah ini. Bapak apa wali kota namanya di sini ya. Oh, di sini namanya Bapak Bupati ya yang memimpin kabupaten. Nah, sampai ke bawah ya. Nah, itu. Jadi bertahap gitu anak-anak. Apa ya? Fungsinya tadi itu penyampaiannya ya bertahap. Tapi di zaman sekarang sudah ada teknologi komunikasi seperti HP. Nah, tinggal buka WhatsApp ya, bisa video call bersamaan seluruhnya. Semua nonton Pak Presiden lagi pidato di TV bisa jam sekian gitu janjian kan. Nah, Pak Presiden bilang mulai hari ini sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, semua rakyat Indonesia setiap keluar rumah pakai masker. Ya, ya gitu perintah Pak Presiden. Nah, seperti itu ya. Oke, itu biasanya yang kasus-kasus yang sering terjadi berkaitan dengan pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan tukang perintah, tapi mereka adalah aparatur ya yang siap membantu jalannya pemerintahan. Tadi bisa membuat KTP, kartu keluarga. Nah, masih banyak lagi yang perlu kita bahas anak-anak ya. Apakah itu? Yaitu perangkat desanya, kemudian perangkat kecamatannya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita ketahui dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan desa? Pengertian desa tertuang dalam Undang-Undang atau UU, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ya, kita lihat artinya. Desa itu apa sih? Desa atau yang disebut dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya adalah desa ini adalah wilayah pemerintahan yang unik anak-anak, yaitu dia menggunakan adat istiadat. Tuh, uniknya di situ. Jadi kalau masuk tempatnya mungkin harus pakai baju muslim, baju tertutup auratnya ya, nggak boleh merokok ya, itu adat-adatnya mungkin ya, seperti itu. Nah, beda ya dengan ya, kalau desa kan setaranya dengan apa tadi? Kita lihat gambarnya dengan kelurahan, daerah kelurahan ya, kita lihat gambarnya. Nah, mana desa itu setara dengan kelurahan. Nah, tempat tinggal kalian itu kelurahannya apa? Ya. Nah, desa itu sama dengan kelurahan kan? Nah, tapi kelurahan itu tidak pakai hukum adat istiadat ya, untuk apa namanya jalannya pemerintahan. Orang masuk ke kelurahan itu nggak usah pakai macam-macam ya. Tuh, sebentar anak-anak hilang tuh. Pakai macam-macam ya.
cukup. Oh, ini aja. Hilang ya. Apa-apa sudah. Cukup berlaku yang sopan, sudah bisa masuk ke daerah wilayah kelurahan ya. Mengikuti peraturannya juga mudah, nggak susah seperti di desa. Kalau di desa itu pejabatnya banyak. Nah, sekarang ada tugas buat kalian. Tugasnya mudah. Tuliskan dulu sini. Aduh, nah nih tugas yang saya tuliskan di sini, yaitu yang pertama adalah bisa diperhatikan, tuliskan alamat rumah kalian. Nomor duanya, gini, tuliskan nama jalan saja ya, nama jalan dan nomor rumah kalian. Kemudian yang kedua, tuliskan wilayah kelurahan di rumah kalian. Tuliskan wilayah kelurahan di rumah kalian ya. Mana sih bahasanya? Tuliskan wilayah kelurahan, tuliskan wilayah kelurahan rumah kalian. Gitu ya. Oke, yang ketiga, tuliskan wilayah kecamatan rumah kalian. Makanya itu kecamatannya di mana? Tuliskan wilayah kota rumah kalian. Ya, kota medianya apa? Oke. Yang klik terakhir, tuliskan wilayah provinsi rumah kalian. Nah, kalian tinggalnya di provinsi apa sih ya? Bisa dipahami. Kerjakan pertanyaan ini ya, jawablah pertanyaan ini di buku tulis kalian. Oke, langsung jawabannya ya. Oke, Ustaz tulis ini fontnya lebih besar jadi lebih jelas. Kita langsung jawabannya, silakan dikerjakan. Barakallahu fiikum.